Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama Podcast Bahari, bahas informasi seputar kesehatan. Hari ini kita akan membahas tentang Hari Anti Narkoba Internasional. Hari tanpa narkoba, yaitu kenali, hindari, dan lindungi masa depan. Untuk membahas ini lebih lanjut, sudah hadir bersama kita, yaitu dokter dari Puskesmas Margadana, yaitu Dr. Reza. Selamat siang. Ya, selamat siang, Dok. Apa kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah, sehat. Iya, terima kasih. Kemudian mengenal narkoba. Dok, sebelum kita membahas lebih jauh sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan narkoba? Ya, baik Mas. Untuk narkoba sendiri itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Untuk sederhananya itu, narkoba itu zat yang mempengaruhi kerja otak dan sistem saraf seseorang. Jadi zat ini, narkoba atau yang lain ini, jika masuk ke tubuh seseorang, akan mempengaruhi cara seseorang untuk berpikir, untuk merasakan sesuatu, berperilaku, bahkan bisa mempengaruhi kesadaran. Terus untuk sebagian narkoba sebenarnya itu ada yang dapat digunakan dalam dunia medis. Namun ini kan karena dalam dunia medis harus dalam pengawasan dokter ya. Tapi kalau misal di luar dari pengawasan dokter atau sembarangan untuk mengkonsumsi itu, bisa sangat berbahaya. Termasuk ke penyalahgunaan ya, Ya, mungkin ya. betul. Oke. Bisa diberikan contoh nggak, Dok? Ya, beberapa yang sering disalahgunakan di kalangan masyarakat atau mungkin yang lebih rentan itu remaja. Ya, untuk contoh-contohnya ya, mungkin ada satu ganja, lalu ada sabu, metamfetamin, lalu ada ekstasi, heroin, kokain. Lalu untuk yang biasanya dipakai di dunia medis itu ada obat seperti tramadol, deoksipenidil, lalu ada dextromethorphan. Dalam dosis berlebihan ini akan mempengaruhi kerja saraf otak. Ya. Ini saya pernah dengar terkait tramadol ini memang banyak yang menjual di di remang-remang mungkin ya sering lagi banyak juga itu ya. Ya, itu ya memang pembelinya rata-rata anak-anak usia sekolah, SMP, SMA gitu. Oh, ya itu termasuk dalam kategori penyalahgunaan ya, Dok. Iya, Kemudian banyak remaja mungkin penasaran, kemudian sebenarnya apa sih yang terjadi ketika minum atau mengkonsumsi si narkoba ini? Mungkin dari penasaran itu mereka coba-coba, itu gimana, Dok? Oke. Mungkin cara kerja ini ya, narkoba di otak ini, efeknya ya. Jadi si narkoba ini atau zat-zat ini jika masuk ke otak itu akan menghack atau membajak dari sistem saraf ya. Jadi di otak kita itu, di tubuh kita itu ada zat dopamin itu yang berfungsi untuk merasakan senang atau gimana ya, senang atau puas gitu ya. Contohnya misal yang benar, misal ketemu dengan seseorang yang kita sayangi atau orang tua gitu ya, terus mencapai satu prestasi olahraga, itu kan dopamin meningkat, lalu akan timbul rasa senang atau puas. Tapi kalau misal ada zat ini bisa membajak, jadi misal rasa puasnya segini, harusnya segini udah cukup. Tapi kalau misal dengan narkoba itu, taraf untuk mencapai puasnya itu bisa melebihi di atas gitu. norma. Ya. Jadi kayak mungkin lebih ngepush lagi ya, di angka yang tidak seharusnya ya. Oh gitu. Jadi dia bisa merasakan tingkat bahagia yang di atas rata-rata mungkin ya. Iya betul. Secara berlebihan. Jadi nanti kalau misal nggak sampai segini nih, jadi bisa nge-efek ke diri sendiri. Oh, mungkin ke bagian organ-organ tertentu mungkin ya, Dok.
Oke. Kadang kita sering mendengar kalimat saya cuma coba sekali kok dok. Itu tuh bagaimana tanggapan dokter? Apakah tetap berefek pada si anak ini atau si orang ini, atau nggak masalah nih coba sekali aja gitu dok? Nah, ini yang banyak terjadi ya mungkin anak-anak atau remaja ya. Itu semua awalnya karena penasaran, awalnya dari penasaran. Jadi coba sekali, tapi ternyata itu efeknya bisa sampai lebih luas, nggak cuma ke diri sendiri, bahkan sampai ke yang lain-lain lebih jauh. Jadi nggak perlu nunggu coba-cobanya itu sekali atau 2 kali, 1 kali aja pun itu sudah berefek ya dok? Iya, sudah Oh, berefek. oke. Jadi memang seberbahaya itu kalau digunakan di luar medis gitu ya dok? Iya, itu kalau yang medis. Yang lain kan juga ada yang non medis itu yang Oh, berupa sintetis juga ada. Oh gitu, oke. Kemudian dampak bagi kesehatan jika seseorang itu mengonsumsi terlalu lama gitu dok, atau mungkin menyalahgunakan narkoba. Oke. Untuk dampaknya ya, jadi tadi saya bilang efeknya itu nggak cuma ke diri sendiri, juga bisa ke yang lain-lain ya. Untuk salah satunya pertama bisa berdampak pada otak. Jadi narkoba bisa menyebabkan sulit konsentrasi, lalu ada gangguan daya ingat, lalu sulit untuk mengambil keputusan, lalu bisa menjadikan penurunan kemampuan belajar. Akibatnya prestasi sekolah Menurun itu ya. bisa menurun. Oke. Lalu selain itu ya Mas, penggunaan narkoba ini juga berdampak pada mental. Misal Oke, kesehatan mental ya. kesehatan mental juga bisa terganggu, seperti kecemasan, depresi, halusinasi, gangguan perilaku, lalu mudah marah sama agresif. Lalu selain itu bisa berdampak pada jantung. Jadi dari beberapa contoh tadi ya, narkoba yang tadi bisa meningkatkan tekanan darah, mempercepat denyut jantung, sehingga bisa menyebabkan serangan jantung secara mendadak. Oh gitu, oke. Memang seberbahaya itu ya dok, Iya. jika penggunaannya itu di luar anjuran kesehatan. Iya. Apalagi tentang kesehatan mental, terutama di remaja-remaja Iya, sekarang ini betul. kan mereka masih usia-usia peralihan ya, dari anak-anak menuju ke dewasa itu kan emosi mereka masih labil sekali. Ketambahan dengan mengonsumsi obat-obatan ini, wah tambah runyam itu ya Iya, emosinya. tambah Oke. goyang. Kemudian selain kesehatan, apa ada sih dampak lain yang perlu diperhatikan nih dok? Mungkin seperti ya dampak lingkungan atau apa mungkin? Nah ya, tadi saya sudah menyebutkan ya, Ya, nyinggung sedikit, jadi bisa kemana-mana ya. Contohnya bisa berdampak pada sosial dan masa depan. Tadi salah satunya kan bisa mempengaruhi gangguan fokus ya, atau enggak fokus. Jadi penurunan nilai di sekolahnya. prestasi Iya, mungkin ya dok. prestasinya turun. Jadi misal prestasi udah turun, lalu nanti bisa putus sekolah, terus bisa terjadi konflik dengan keluarga, lalu bisa kehilangan teman-teman yang baik, lalu bisa terlibat tindak kriminal. Oh ya. Lalu jika sudah sampai seperti ini, mungkin di kemudian hari bisa sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Oh gitu, karena pada masa-masa sekolahnya si manusia orang ini terganggu karena adanya konsumsi obat-obatan tersebut ya dok. Kemudian mengapa kelompok remaja itu menjadi kelompok yang rentan? Apakah karena mereka memang organ tubuhnya belum terbentuk sempurna atau gimana nih dok? Oh ya, jadi kenapa remaja ini sangat rentan ya? Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung tadi. Sebenarnya kelompok remaja ini masih mencari jati dirinya ya. Masa peralihan. Ya, masa peralihan tadi. Jadi biasanya itu ada faktor rasa pengen tahu tadi, yang karena penasaran, coba-coba sekali. Lalu setelah itu ada faktor lingkungan, mungkin dari teman-temannya waktu kumpul atau waktu pesta-pesta gitu ya, party. Mungkin lebih ke lingkungan pertemanan yang lingkungan pertemanan. negatif mungkin ya. Betul. Jadi mungkin ada teman yang mempengaruhi, seperti nggak keren nih, nggak pakai narkoba, nggak nyoba gitu, sekali, nggak keren nih gitu ya. Iya, gitu.
Kemudian kita bicara sebagai orang awam aja deh ya dok. Ya. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai bagi mungkin orang tua yang menonton, atau mungkin tanda-tanda yang perlu diperhatikan barangkali kepada guru yang masih notabene mereka bukan paramedis atau tenaga kesehatan gitu. Gimana dok? Untuk tanda-tanda biasanya diawali seperti tadi ya, ada penurunan fokus sehingga menjadi prestasi akademiknya turun drastis, lalu mungkin sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, lalu tiba-tiba mudah marah, lalu menarik diri dari keluarga, tidak terbuka, lalu nafsu makan juga bisa berubah, pola tidurnya juga bisa berubah, lalu mata merah, berat badan turun, lalu sering minta uang itu yang nggak jelas gitu. Untuk apa? Untuk apa kegunaannya gitu ya, itu udah perlu dicurigai juga ya dok. Oke. Kemudian kita misalkan saya sebagai anak remaja nih, cara menolak biar nggak mengkonsumsi itu gimana dok? Biar nggak terjerumus untuk coba-coba gitu, gimana dok? Untuk yang pertama ya, harus ditanamkan pada diri sendiri dulu. Harus berani bilang tidak atau menolak. Yang pertama itu dulu. Karena tadi efek-efeknya ya jelas, bisa sampai kemana-mana. Lalu yang kedua, bisa meninggalkan atau ya menolak secara halus lah, jangan sampai kita juga menyakiti perasaan orang ya. Oh ya, benar ya. Lalu yang ketiga, cari lingkungan yang positif. Contohnya misal ikut olahraga yang bisa rame-rame, ekstrakurikuler mungkin ya dok. Ekstrakurikuler di sekolah, lalu bisa musik, organisasi di sekolah, lalu ikut kegiatan keagamaan juga bisa, lalu menjadi relawan sosial juga bisa. Oke, ternyata banyak juga cara untuk mengalihkan ke hal-hal positif ya, biar betul. Tidak tertarik hal tersebut ya dok. Ya, betul. Karena tidak tahu bukan berarti kita harus mencoba ya, mencicipi ya. Kemudian apa nih pesan dokter buat para orang tua di rumah nih biar anak-anak mereka tetap aman, kemudian di sekolah juga tetap berprestasi, tidak terjerumus di hal-hal tentang narkoba. Oke. Untuk pesan-pesan untuk orang tua, luangkan waktu lah 10 menit atau 15 menit untuk ngobrol sama putra-putrinya. Sebenarnya nggak perlu lama-lama, tadi ya 10-15 menit itu sebenarnya cukup. Jadi bisa lebih dekat sama anak, jadi tahu teman-temannya seperti apa, lalu tahu aktivitasnya itu ngapain aja, lalu kasih contoh buat di rumah ya, bisa agar dicontoh sama putra-putrinya itu untuk kedepannya. Lalu jangan hanya fokus juga ke nilai akademik ya, tapi juga kesehatan mental itu sangat penting. Iya. Mungkin lebih ke meluangkan waktu buat family time mungkin. Betul, ya. Family time-nya ditambahin lagi. Biar si remaja ini atau si anak-anak kita itu pulang ke rumah itu benar-benar pulang ke rumah. Betul. Jadi tidak ada rumah kedua selain sekolah dan rumah kita sendiri gitu. Kemudian kalau untuk remaja nih dok, pesannya apa nih buat mereka? Untuk remaja ya, tadi yang pertama ya harus berani bilang enggak. Berani bilang enggak terus ya. Sebenarnya enggak narkoba itu malah lebih keren daripada yang coba-coba narkoba ya. Atau pakai narkoba itu. Gitu sih. Oke, berarti tetap tanamkan dalam diri itu berani bilang enggak atau bilang tidak, saya tidak mau coba. Saya nggak gitu mau ya. coba narkoba. Saya lebih keren nggak pakai narkoba. Saya bisa wujudkan cita-cita saya atau keinginan saya. Misal saya pengen menjadi dokter lah, atau menjadi polisi, tentara, atau yang lain lah, profesi-profesi yang lain. Oke, siap. Terima kasih banyak dok atas informasinya yang sangat bermanfaat. Sobat sehat, mari kita jadikan peringatan Hari Anti Narkoba Internasional sebagai momentum untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya narkoba. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang sehat hari ini.
Saya Teguh Riyadi dan Dr. Reza pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Bahari selanjutnya. Berani sehat, berani berkarya, berani tolak narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.